Hei, sedang apa di situ? Mau maling ya? Aku berteriak keras ketika kulihat seorang pria misterius tertangkap sorot senter yang kubawa. Tampak dia sedang menggali-gali pondasi rumahku yang baru saja dicor tadi siang. Sebelum ku ketahui bahwa yang sedang dicari pria misterius itu adalah Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Ilham. Sebenarnya banyak sekali kisah mistis yang pernah aku alami. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan salah satunya. Kisah ini saya alami sekitar tahun 1998 silam. Tepatnya di sebuah dusun atau kampung di Jawa Tengah. Saat itu aku baru saja menikah dan juga baru saja diangkat sebagai PNS. Aku bersama istriku masih hidup menumpang satu rumah dengan orang tuaku. Karena jujur saja, meski digabungkan uang tabungan kami belumlah cukup untuk membeli sebuah rumah mungil sebagai tempat tinggal kami. Semula semuanya berjalan baik dan lama. Namun seiringnya berjalannya waktu, muncullah konflik-konflik kecil terutama antara istri dan orang tuaku. Setiap kali aku pulang kerja, istriku selalu mengeluh perihal pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga yang kian hari kian berat. Bukan cuma menyiapkan segala sesuatu untukku dan kedua orang tuaku, namun juga tentang kedua adikku. Mas, kapan kita bisa punya rumah sendiri? Aku sudah capek dengan pekerjaan rumah yang segudang banyaknya. Apalagi kedua adikmu itu. Kerjaannya hanya bikin berantakan rumah saja. Ujung-ujungnya aku juga yang mengemasi. Dan aku juga yang mendapat ocehan dari ibumu. Aku benar-benar sudah capek. Kita beli rumah sendiri saja, Mas. Paling tidak kita ngangkut saja dulu. Untuk sementara waktu sampai uang kita terkumpul untuk membeli rumah. Keluh istriku. Sejenak aku berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh istriku ada benarnya juga. Begini saja, aku akan coba berusaha menggadaikan SK pegawaiku. Dengan begitu, uangnya bisa kita gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah. Meskipun tidak besar, tapi cukuplah untuk kita tinggal berdua. Ujarku. Pada bulan berikutnya, aku pun menggadaikan SK pegawaiku dan berhasil memperoleh pinjaman uang dari bank. Dari situlah, akhirnya aku bisa membeli sepetak tanah di seberang jalan kampung tempatku tinggal sekarang. Dan sisa uangnya aku belikan bahan bangunan. Untuk masalah bahan bangunan, aku percayakan kepada Mang Pujo. Dia merupakan seorang sopir mobil bak yang biasa memuat barang-barang bangunan. Selain harganya yang miring, kualitas barangnya juga tergolong bagus. Tanpa menunggu lama setelah uangnya kuserahkan, Mang Pujo dengan cepat mengantarkan pesanan bahan-bahan bangunan milikku. Mulai dari pasir, semen, besi, dan yang terpenting bongkahan-bongkahan batu sebagai pondasi rumah. Setelah beberapa orang tukang aku siapkan, pembangunan rumah kecilku pun dimulai. Sebenarnya sejak hari pertama sebuah keanehan sudah terjadi. Tumpukan bongkahan-bongkahan batu bakal pondasi yang semula tertata rapi, tiba-tiba longsor dan berantakan tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Aduh! Di hari kedua sebuah kejadian naas terjadi. Salah seorang pekerja bangunan, salah satu kakinya tertimpa tumpukan batu pondasi yang telah disusun ulang. Akibatnya, pekerja itu mengalami patah tulang kaki yang cukup serius. Sempat aku menghentikan pembangunan itu sementara waktu karena insiden tersebut. Namun, karena desakan istri dan minimnya dana, aku pun memulai kembali pembangunan itu. Selama aku menghentikan pembangunan tersebut, menurut kesaksian Pak Warso
yang merupakan salah seorang tetangga dekat rumah yang baru aku bangun. Hampir setiap malam, dia melihat sosok seorang pria parubaya sedang memindah-mindahkan tumpukan batu tersebut. Dia tampak seperti mencari sesuatu. Omahku, omahku, omahku. Dengan berbekal sebuah senter, Pak Warso mendatangi pria parubaya tersebut. Hei, sedang apa di situ? Mendengar teriakan Pak Warso, sosok pria parubaya itu tiba-tiba menghilang, seperti amblas ke dalam tumpukan bebatuan tersebut. Mendengar kesaksian itu, aku merasa percaya dan tidak percaya. Menurutku, mana ada makhluk semacam itu di zaman modern seperti ini. Karena aku tidak ingin Pak Warso merasa tersinggung, aku cuma bisa mengiyakan saja semua perkataannya. Namun semuanya tidak berhenti sampai di situ. Setelah pembangunan pondasi selesai, beberapa pengakuan dari para tukang pun bermunculan. Bahwasanya, begitu mereka selesai dengan pondasi dan menyemennya, tiba-tiba permukaan semen pondasi tersebut kembali hancur dan berlubang. Seperti ada yang menggalinya kembali. Kejadian serupa terjadi beberapa kali. Tak ingin percaya begitu saja, aku berusaha membuktikan dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu aku sengaja menginap di rumah Pak Warso, bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Sampai larut malam, aku belum juga menemukan pelaku tersebut. Aku yang sudah mengantuk, akhirnya tertidur di teras rumah Pak Warso. Mas, bangun mas. Coba dengarkan itu. Dengan panik, Pak Warso membangunkanku. Sayup-sayup terdengar suara cakaran-cakaran seperti orang yang menggali tanah. Iya pak, saya juga mendengarnya. Ayo coba kita periksa ke sana dan lihat apa yang terjadi. Aku dan Pak Warso pun segera bergegas menuju ke arah suara tersebut. Dengan berbekal sebuah senter, aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Omahku, omahku. Seketika sorot senterku menangkap sosok pria parubaya yang hanya mengenakan kain terusan berwarna coklat kumal dengan bercak darah yang sudah mengering. Dia terlihat duduk jongkok sambil menggali-gali pondasi rumahku dengan tangan telanjang. Hei, sedang apa di situ? Mau mencuri ya? Teriakku menghalaunya. Tiba-tiba pria itu menoleh dengan mata melotot. Seluruh kulitnya berwarna pucat kebiruan, seperti mayat yang sudah berhari-hari lamanya. Iki omahku, balik no omahku. Seruannya terlihat tidak main-main. Seketika, sosok itu berubah transparan dan masuk ke dalam lubang bekas galiannya, seperti asap yang kemudian hilang begitu saja. Aku dan Pak Warso segera berlari karena ketakutan dan langsung masuk ke dalam rumah Pak Warso. Kami tidak henti-hentinya membicarakan kejadian yang baru saja kami alami. Sampai akhirnya bapakku menyusul ke rumah Pak Warso. Katanya istriku tak sadarkan diri dan terus mengigau. Aku bersama bapak segera menuju ke rumah untuk melihat keadaan istriku. Sesampainya di rumah, ternyata rumah kami telah dipenuhi oleh tetangga yang datang. Istriku pun juga telah sadarkan diri dari kondisinya. Meskipun masih lemas, dia bercerita bahwa dirinya didatangi sesosok pria parubaya dengan kuat mencekik leher istriku sambil berkata, Balik no omahku, balik no omahku, balik no omahku.
Pria paruh baya yang diceritakan oleh istriku rupanya sama persis dengan sosok pria paruh baya yang baru saja aku dan Pak Warso temui. Karena tak ingin semuanya berlanjut dan bertambah buruk, keesokan paginya aku menyuruh beberapa tukang yang kupekerjakan untuk menggali kembali pondasi rumah baru kami dan mencari tahu misteri apa yang sedang terjadi. Satu persatu batu pondasi rumah kami periksa. Sampai akhirnya kami menemukan satu batu yang mirip dengan batu nisan lama. Nama dan identitas dari pemilik nisan itu pun telah hilang termakan waktu. Dari situlah aku menamainya batu nisan Mr. X. Aku yang sedikit kesal mendatangi Mang Pujo dan menanyakan dari mana dia memperoleh batu-batu pondasi rumah yang dia jual kepadaku. Menurut pengakuannya, dia memperoleh batu-batu tersebut dari tambang kapur yang tak jauh dari desaku. Memang di atas tambang kapur itu ada beberapa makam tua yang tidak diketahui lagi siapa pemiliknya. Alih-alih ingin mendapatkan harga yang murah, malah keseringan teror yang aku dapat. Inilah salah satu pengalaman mistis yang pernah aku alami. Tunggu kisah mistisku berikutnya dan salam dari Jawa Tengah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang dibagikan oleh Mas Ilham. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah yang kami bagikan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya, agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.